Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Ardian Korda dari program studi Teknik Metalurgi. Kali ini pada kuliah analisis kegagalan logam modul 2 segmen kedua, kita akan membahas mengenai forensic engineering, pencegahan kegagalan, penyebab kegagalan, dan metode root cause analysis. Selamat menyimak. Dalam banyak kasus, analisis kegagalan memiliki hubungan dengan forensic engineering atau rekayasa forensik. Forensic engineering merupakan suatu penyelidikan dari kegagalan yang dimulai dari penyelidikan kemampuan layanan suatu sistem komponen atau struktur hingga terjadinya bencana, yang mana dapat mengarah pada aktivitas hukum termasuk perdata dan pidana. Rekayasa forensik intinya adalah tentang upaya mencari tahu apa yang salah. Analisis kegagalan metalurgi adalah proses di mana ahli metalurgi menentukan mekanisme yang menyebabkan komponen logam gagal. Bagaimanakah peran insinyur dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kegagalan? Seorang insinyur dituntut mampu mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan. Namun demikian, pada praktiknya diakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari pihak-pihak yang terlibat tentang potensi kegagalan serta resiko di balik kegagalan tersebut, menyebabkan kegagalan terjadi dan dapat berlangsung berulang kali. Kegagalan yang terjadi harus dianalisis modus kegagalannya dan dicari penyebabnya untuk mencegah terjadinya kegagalan serupa di masa mendatang. Selain peran insinyur, tentunya diperlukan dukungan yang nyata dari level manajemen. Pada prinsipnya, kegagalan suatu bahan teknik khususnya logam dapat dicegah melalui dua pendekatan, yaitu pertama, melalui perbaikan desain dari komponen, struktur, dan sistem, serta yang kedua, melalui pemilihan bahan yang tepat. Pengetahuan analisis kegagalan, analisis tegangan, dan mekanika retakan, serta tetrahedron yang menghubungkan antara sifat, unjuk kerja, proses, dan struktur suatu logam dapat digunakan untuk memahami dua prinsip utama tadi. Kegagalan secara umum dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Pertama, faktor manusia, termasuk di dalamnya kegagalan etika atau integritas, human error, dan kecelakaan. Kedua, cacat dalam desain, yang juga seringkali disebabkan oleh praktik yang tidak sesuai etika, atau prinsip molar, atau integritas. Ketiga, kegagalan dari bahan yang digunakan. Keempat, kondisi yang ekstrim atau lingkungan. Dan yang terakhir adalah kombinasi dari alasan-alasan sebelumnya. Perlu ditekankan kembali di sini bahwa kegagalan etika atau integritas cukup banyak terjadi pada kasus-kasus kegagalan yang besar. Kegagalan etika ini terutama dipicu oleh, pertama, ketidakpedulian para pengambil keputusan terhadap potensi terjadinya kegagalan. Kedua, pemotongan tahapan untuk mempersingkat waktu proses. Ataupun yang ketiga, karena pemikiran sempit yang mengedepankan pertimbangan biaya atau keuntungan di atas keselamatan. Penyebab-penyebab kegagalan yang sebelumnya dibahas membantu dalam analisis untuk mencari akar penyebab dari kegagalan atau root cause analysis. Analisis akar masalah merupakan metode pemecahan masalah yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab kesalahan atau masalah. Dalam hal ini adalah kegagalan itu sendiri. Langkah dalam root cause analysis adalah pertama, mendefinisikan masalah. Kedua, mengumpulkan data. Ketiga, mengidentifikasi penyebab-penyebab yang mungkin yang menjadi penyebab kegagalan. Keempat, mengidentifikasi akar masalah yang digali dari langkah ketiga sebelumnya. Kelima, memberikan solusi atau rekomendasi. Langkah pada RCA ini akan menjadi landasan dalam tahap-tahap penyelidikan kegagalan yang akan dibahas pada segmen berikutnya.
Semoga penjelasan pada kuliah ini dapat difahami dengan baik. Sampai bertemu pada segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.